Monumen Akal Sehat. Akal Sehat. Monumen Akal Sehat. Sanggah Rocky Gerung, Natalius Pigai diberi kuliah gratis. Pengamat politik Rocky Gerung menyebut dari 800.000 lebih TPS pada pemilu 2024 hanya ada satu TPS yang bermasalah, yaitu TPS di Mahkamah Konstitusi, yang mana kecurangan dimulai dari putusan MK Anwar Usman soal batas usia Capres-Cawapres yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan Rocky mendapatkan tanggapan dari mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Apakah dengan hadirnya Gibran membuat Rocky Gerung takut? Padahal Gibran merupakan kandidat bukan terpilih. Ada 800.000 TPS, dibulatin aja itu. Gak ada yang bermasalah emang, baik-baik aja. Hanya ada satu TPS yang bermasalah tuh. TPS di Mahkamah Konstitusi. Yang surat suaranya dicoblos Jokowi langsung di situ. Udah dicoblos di Mahkamah Konstitusi kan? Berarti hadirnya Gibran itu abang benar-benar takutkan? Enggak. Dia kan kandidat. Jelas. Bukan terpilih. Saya nggak ngomong itu. Saya ngomong jadi TPS yang bermasalah itu cuma satu. Ya. Yaitu TPS di Mahkamah Konstitusi. TPS nomor 90. Ya. Mahkamah Konstitusi keputusan secara sah, legal, undang-undang memutuskan Gibran masuk calon. Gibran masuk calon saja sudah menyatakan menang. Gimana dong? Tidak ada soal. Takut dong kalau tidak ada begitu. soal. Rocky Gerung kemudian memberi contoh ketika Adolf Hitler terpilih menjadi presiden Jerman yang waktu itu dipilih secara demokrasi. Namun keanehan terjadi setelah 2 bulan menjabat. Ia kembali menegaskan jika kecurangan terjadi pada pemilu kali ini bukan sekedar kuantitatif, tapi dimulai dari pintu masuknya di putusan MK nomor 90. Hitler itu dinyatakan legal. Ya. Dipilih secara demokrasi itu. Ya. Tapi 2 bulan kemudian seluruh penduduk Berlin mulai merasa ada yang aneh di situ tuh. Jadi bayangkan. Jadi yang disebut kecurangan itu bukan sekedar data kuantitatif, Ya. tapi perspektif orang tentang persoalan pertama pintu masuknya. Jadi saya terus mengatakan bahwa curangnya itu dimulai dari pintu masuk Mahkamah Konstitusi, udah. Dan itu kemudian derivatifnya kita tunggu di kotak-kotak suara. Tapi keputusan Mahkamah Konstitusi itu inkonstitusional nggak? Pasti inkonstitusional. Siapa yang bilang undang-undang kok?